Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya ya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya, terkait akan informasi terkini dari pusat ibu kota Nusantara atau IKN teman yang berada di Kalimantan Timur. Wah, ini luar biasa teman ya. Akhir-akhir ini beberapa hari ini sudah disorot ya, makin disorot oleh dunia ya, akan kemegahannya pembangunan dari ibu kota Nusantara sendiri. Nah, terkait IKN kini saya sudah mendapatkan videonya langsung dari channel YouTube-nya Titik Nol Nusantara teman semuanya ya. Jadi jangan lupa dukung dan support selalu channelnya Titik Nol Nusantara, di subscribe begitu teman semuanya ya. Oke, seperti apa sih suasana terkini dan momennya ketika saat malam hari di ibu kota Nusantara? Oke teman semuanya, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton video selengkapnya. Monggo. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Oke teman-teman semuanya ya, di dalam video ini memang langsung pengambilannya, cuma ada suara dubbing langsung ya, atau rekaman suara dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo ya, yang mengatakan bahwasanya pemindahan ibu kota ini dengan tujuan untuk memberikan apa barusan ya, membangun mindset terbaru dan juga kerja baru teman ya di ibu kota Nusantara ini. Bukan cuma memindahkan ibu kotanya saja dalam keindahannya, cuma juga memindahkan fase kerja yang baru dan mindset semangat yang baru, begitu teman semuanya kata Bapak Joko Widodo ya di dalam video ini. Luar biasa teman ya. Oke, lanjut nih. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, ya, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris,
bukan Jawa sentris. Oke teman, saya potong dulu sebentar ya. Ini terkait akan yang ramainya sebelum-sebelumnya memang sudah ramai ini ya. Seperti kayak Jawa sentris ya dan Indonesia sentris. Maksudnya itu di sini ya. Saya mungkin begini. Jadi dari Bapak Presiden Joko Widodo yang presiden kita ini inginnya itu semuanya Indonesia teman ya, bukan hanya di petak-petak, dalam artian itu bukan hanya di Jawa saja teman ya, tempat pusat intinya kenegaraan gitu. Inginnya Bapak Presiden ini semuanya ya itu mencakup semua Indonesia begitu. Jadi bukan Jawa sentris lagi, tetapi Indonesia sentris teman. Karena memang untuk IKN ini melambangkan juga membuktikan bahwa ini loh di luar Jawa juga bisa ada pusat kenegaraannya begitu teman. Luar biasa ya. Sukses selalu ya untuk semuanya. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Wow. Luar biasa teman semuanya ya. Di sini kita bisa menyimak barusan pidato dari Bapak Jokowi, presiden kita semuanya ya. Bahwasanya ibu kota Nusantara ini atau IKN itu merupakan salah satu ibu kota yang memang masih belum ada di dunia ya, satu-satunya di dunia yang menggunakan konsep alamiah teman atau hijau gitu. Katanya Bapak Joko Widodo, luar biasa teman ya, kita plus ya buat IKN dan juga orang-orang yang terlibat di proyek tersebut ya. Sukses selalu pokoknya. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi, monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan
hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan. Oke teman semuanya, informasi lagi ya. Ini penting sangat sekali ya. Jadi menurut Bapak Presiden ya, Joko Widodo, ini pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara itu langsung dari hutan produksi, bukan hutan alam ya. Jadi memang ini hutan yang selalu ditebangi atau diproduksi setiap 6 tahun 7 tahun sekali begitu. Jadi aman teman begitu ya. Dan nantinya di IKN ini akan dijadikan hutan lagi seperti heterogen begitu ya. Dan untuk pohonnya sih langsung dari Kalimantan. Wah, luar biasa nih ya. Oke nih. Persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat, saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless. Ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center,
di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Oke teman semuanya, di sini Bapak Presiden Joko Widodo menerangkan bahwasanya ini merupakan salah satu juga kesempatan bagi para investor teman ya untuk mengembangkan investasinya di Ibu Kota Nusantara atau IKN ini. Karena memang tadi kan berbicara bahwasanya 20% itu dari pemerintah, 80% dari para investor yang sudah masuk di kawasan proyek IKN ini. Luar biasa teman ya. Semoga IKN kedepannya makin jaya dan juga ya semakin mendunia aja ya, luar biasa. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah video reaction yang bisa sajikan kali ini yang terkait akan seputar Ibu Kota Nusantara yang di Kalimantan Timur ya, atau IKN, yang sangat-sangat sekali mendunia dan juga banyak sekali para investor yang sudah masuk di kawasan Ibu Kota Nusantara ini proyeknya gitu. Jadi 17 Agustus besok ini akan diadakan hari ulang tahun, upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Semoga acara belajar lancar dan juga hikmat ya. Amin. Oke, jangan lupa di support channel YouTube-nya .0 Nusantara ya, di subscribe begitu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.